Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Udin. Ia seorang pemahat kayu berbakat yang sering menyendiri, lebih nyaman berbicara dengan ukiran-ukirannya daripada dengan orang-orang desa. Kehidupan Udin sederhana, tetapi ada satu aturan di desanya yang selalu membuatnya penasaran: jangan pernah masuk ke hutan larangan. Hutan itu dianggap angker. Para tetua desa bercerita bahwa di dalamnya tinggal makhluk gaib yang mampu menyesatkan siapapun yang melanggar batasnya. Namun, Udin, dengan jiwa mudanya yang penuh rasa ingin tahu, merasa bahwa cerita-cerita itu hanya untuk menakut-nakuti anak-anak. Awal mula pertemuan. Suatu malam bulan purnama, Udin merasakan panggilan aneh dari hutan itu. Angin berdesir, dan aroma bunga malam yang asing menyelinap ke jendelanya. Seolah-olah ada yang memanggil namanya. Rasa penasarannya memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil lentera kecil dan berjalan menuju batas hutan. Saat ia melangkah ke dalam kegelapan, dunia seakan berubah. Pohon-pohon menjulang seperti raksasa, dan kabut tipis melayang di tanah. Namun, ada sesuatu yang memikat, suara lembut yang merdu, seperti nyanyian yang berasal dari arah sungai kecil di tengah hutan. Udin mengikuti suara itu. Ketika ia tiba di tepi sungai, matanya menangkap sosok perempuan yang tengah duduk di atas batu besar. Wajahnya begitu cantik, dengan kulit seputih bulan, rambut hitam panjang yang jatuh hingga pinggang, dan mata merah menyala seperti bara api yang hidup. Namun, di balik kecantikannya, ada aura dingin yang membuat bulu kuduk Udin berdiri. "Siapa kau?" tanya Udin dengan suara bergetar. Perempuan itu menoleh perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil. "Namaku Rohana," jawabnya dengan suara yang lembut tapi penuh misteri. "Apa yang membawamu ke hutan ini, manusia muda?" Udin kehilangan kata-kata. Ada sesuatu tentang perempuan itu yang membuatnya sulit berpaling. Ia merasa tubuhnya kaku, seolah ditahan oleh tatapan Laira. Namun, ia juga tidak merasa takut, melainkan penasaran. "Aku mendengar suara nyanyian." "Itu suaramu, bukan?" tanyanya dengan keberanian yang tiba-tiba muncul. Rohana mengangguk. "Aku tidak berniat memanggilmu. Kau datang sendiri. Namun, kau adalah tamu pertama di sini setelah ratusan tahun." Ia tertawa kecil, dan tawa itu terdengar seperti denting bel yang halus. Awal kehadiran Rohana di hidup Udin. Malam itu, Udin dan Rohana berbincang panjang. Rohana mengaku bahwa ia bukan manusia. Ia adalah penunggu hutan, makhluk gaib yang bertugas menjaga keseimbangan alam. Namun, Rohana tidak menjelaskan asal-usulnya secara rinci. Ia hanya berkata, "Aku ada jauh sebelum pohon-pohon ini tumbuh." Udin pulang saat matahari hampir terbit, tetapi sejak pertemuan itu, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rohana. Ia terus kembali ke hutan malam demi malam, dan setiap kali, ia bertemu dengan Laira. Perlahan, rasa takutnya berganti dengan rasa kagum dan ketertarikan. Namun, Udin tidak menyadari bahwa setiap kunjungannya ke hutan, ia semakin terikat pada Rohana. Hutan itu mulai memengaruhi dirinya, ia sering bermimpi tentang pohon-pohon berbisik, suara angin yang membawa pesan, dan mata merah yang terus mengawasinya. Suatu malam, Rohana memperingatkan Udin, "Jika kau terus datang, kau tidak akan bisa pergi lagi. Aku adalah bagian dari hutan ini. Dan siapapun yang mencintaiku, harus menjadi bagian darinya juga." Namun, Udin tak peduli. Ia berkata dengan yakin, "Aku tidak peduli siapa atau apa dirimu. Aku hanya tahu bahwa aku ingin berada di sisimu." Rohana terdiam, tatapannya penuh kesedihan. "Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Udin. Cinta padaku berarti mengorbankan kebebasanmu." Tapi Udin tidak mundur. Dengan sepenuh hati, ia menyerahkan dirinya kepada cinta yang mulai tumbuh di antara mereka,
meskipun ia tahu bahwa cintanya pada Rohana akan membawanya ke dunia yang penuh misteri dan bahaya. Setelah mengungkapkan perasaannya, Udin merasa bahwa hidupnya berubah total. Ia mulai menjalani kehidupan yang tidak biasa. Setiap malam, ia meninggalkan rumahnya dan masuk ke hutan larangan untuk bertemu Rohana. Perempuan cantik yang ternyata adalah sosok penjaga hutan, juga makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar. Awalnya, hubungan mereka terasa seperti mimpi indah. Rohana mulai menunjukkan sisi lembutnya mengajarkan Udin tentang rahasia alam, cara berbicara dengan burung, memahami desiran angin, hingga mendengar suara pepohonan yang berbisik. Di sisi lain, Rohana juga mulai tertarik dengan kehidupan manusia. Ia sering meminta Udin bercerita tentang dunia luar, seperti pasar desa, makanan manusia, atau bagaimana manusia menjalani hari-hari mereka. Namun, perbedaan mereka mulai terasa ketika Udin mencoba mengajak Rohana lebih jauh mengenal kehidupannya. Udin yang pekerja keras sering membawa hasil ukirannya untuk dipamerkan pada Rohana. Namun, Rohana hanya memandang ukiran-ukiran itu dengan tatapan kosong. "Kenapa kau begitu bangga pada ini?" tanya Rohana suatu malam, sambil memandangi ukiran berbentuk burung hantu yang dibuat Udin. "Ini pekerjaanku, Rohana, setiap ukiran memiliki cerita dan jiwanya sendiri," jawab Udin bangga. Namun, Rohana menggeleng. "Manusia selalu menganggap benda mati punya makna. Tapi bagiku, semua yang tidak hidup tidak punya arti apa-apa." Mendengar itu, Udin merasa sedikit terluka. Ia mulai menyadari bahwa pemahaman Rohana tentang dunia sangat berbeda darinya. Tetapi, ia berusaha memahami cara pikir Rohana. Sebaliknya, Rohana pun merasa canggung ketika mencoba memasuki dunia Udin. Suatu malam, Udin membawakan makanan dari desa. Roti hangat dan madu. Namun, ketika Rohana mencoba memakannya, ia langsung terbatuk-batuk. "Makanan ini aneh, rasanya terlalu berat," katanya sambil menghapus bekas madu dari bibirnya. Ia lebih suka makan buah-buahan liar dari hutan. "Ini hanya roti, Rohana. Semua orang di desaku memakannya," kata Udin sambil tertawa kecil. "Aku bukan manusia, Udin. Aku tidak butuh makan untuk hidup, apalagi makanan seperti ini," jawab Rohana dengan suara pelan. Perbedaan-perbedaan itu semakin terasa ketika desa mulai curiga pada Udin. Penduduk desa memperhatikan perubahan dalam dirinya. Udin sering terlihat lesu di siang hari, seperti kurang tidur. Ia juga jarang berinteraksi dengan orang-orang desa, bahkan tidak lagi tertarik pada perayaan atau pasar mingguan. Suatu hari, sahabat lama Udin, seorang pemuda bernama Sumaryo, mendatanginya. "Udin, apa yang terjadi padamu? Kau jarang keluar rumah. Apa kau sakit?" tanya Sumaryo dengan nada khawatir. Udin hanya menggeleng dan tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Aku hanya sibuk." Namun, Sumaryo tidak percaya. Ia diam-diam mengikuti Udin ke hutan larangan suatu malam. Ketika ia melihat Udin berbicara dengan sosok Rohana yang berkilauan dalam cahaya bulan, ia langsung ketakutan. Keesokan harinya, ia menyebarkan cerita bahwa Udin telah jatuh ke dalam pengaruh makhluk gaib. Berita itu menyebar ke seluruh desa. Para tetua desa memanggil Udin dan memintanya untuk meninggalkan hutan. "Makhluk itu hanya akan membawamu pada kehancuran, Udin. Cinta dengan makhluk seperti itu tidak akan berakhir baik," kata salah satu tetua desa. Namun, Udin bersikeras. "Rohana tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia tidak jahat. Aku mencintainya, dan dia mencintaiku." Ketua desa menghela napas berat. "Cinta seperti itu adalah kutukan, Udin. Kau sedang bermain dengan api." Meski mendapat peringatan, Udin tetap tidak menyerah. Ia berbicara dengan Rohana tentang tekanan dari desanya. "Rohana,
meski merasa sakit hati, berusaha mengerti. Ia menawarkan sebuah solusi. Jika kau ingin aku lebih dekat dengan duniamu, aku akan mencoba. Tapi kau juga harus lebih dekat dengan duniaku. Kita harus bertemu di tengah, Udin, katanya dengan penuh keyakinan. Udin setuju. Ia mulai mengajak Rohana ke batas desa, meskipun hanya di malam hari, saat tidak ada orang yang bisa melihat mereka. Di sisi lain, Udin semakin sering tinggal lebih lama di hutan, belajar tentang dunia rohana, dan bahkan mulai merasa seperti bagian dari alam. Namun, di tengah semua usaha mereka untuk menyesuaikan diri, mereka berdua tahu bahwa cinta mereka berada di ujung tanduk. Dunia manusia dan dunia gaib terlalu berbeda. Tidak ada jaminan bahwa hubungan mereka bisa bertahan. Malam demi malam berlalu, dan cinta mereka tumbuh semakin dalam, meski rintangan terus menghadang. Udin tahu bahwa suatu hari, ia harus membuat pilihan, tetap di dunia manusia atau meninggalkan segalanya untuk hidup bersama Rohana di hutan selamanya. Namun, apakah Rohana siap melepaskan hutan yang menjadi bagian dari jiwanya? Apakah Udin sanggup mengorbankan kehidupannya untuk cinta yang penuh misteri? Hati mereka terus dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan itu, sementara waktu terus berjalan. Hubungan Udin dan Rohana mulai menjadi buah bibir di desa. Setelah sahabatnya, Sumario, menyebarkan cerita tentang pertemuan Udin dengan makhluk gaib di hutan larangan, para penduduk desa semakin cemas. Banyak yang percaya bahwa Udin telah berada di bawah pengaruh sihir, bahkan mungkin sedang kehilangan akalnya. Suatu malam, seorang ustadz tua di desa, yang dikenal sebagai Pak Ustadz Mahrat, datang ke rumah Udin. Ia adalah sosok yang dihormati dan sering dimintai nasihat oleh penduduk desa. Dengan tenang, Pak Ustadz mengetuk pintu rumah Udin. "Assalamualaikum, Udin," ucapnya lembut. "Waalaikumsalam, Pak Ustadz," jawab Udin sambil membuka pintu. Wajahnya tampak lelah dan matanya terlihat kosong, seperti seseorang yang kurang tidur. Pak Ustadz memandangi pemuda itu dengan prihatin. "Boleh aku masuk? Aku ingin berbicara denganmu." Udin mengangguk, mempersilahkan. Di dalam, Pak Ustadz memulai pembicaraan. "Udin, aku mendengar cerita dari penduduk desa. Katanya kau sering masuk ke hutan larangan. Mereka juga bilang kau berhubungan dengan makhluk yang bukan dari dunia kita. Apa itu benar?" Udin terdiam sejenak. Ia merasa ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Benar, Pak Ustadz. Aku bertemu dengan seseorang di sana. Namanya Rohana. Dia memang bukan manusia, tapi dia tidak jahat." Pak Ustadz menghela napas panjang. "Udin, aku tahu kau merasa apa yang kau lakukan itu benar. Tapi kau harus mengerti, makhluk seperti Rohana bukanlah pasangan yang ditakdirkan untuk manusia. Cinta seperti itu bukan berkah, tapi cobaan. Kau yakin dia tidak memengaruhimu dengan sihirnya?" Udin menunduk. Kata-kata Pak Ustadz mulai menggoyahkan keyakinannya. "Dia tidak memaksaku, Pak. Aku pergi ke hutan atas kemauanku sendiri. Aku mencintainya." Pak Ustadz menggeleng pelan. "Udin, setan tidak selalu memaksa. Mereka bisa memikat manusia dengan cara halus, membuat kita lupa pada kewajiban kita, pada Allah, dan pada kehidupan yang sebenarnya. Lihat dirimu sekarang. Kau jarang ke masjid, kau meninggalkan pekerjaanmu, dan kau menjauh dari keluargamu. Apa kau pikir itu semua bukan pengaruhnya?" Pak Ustadz memutuskan untuk membantu Udin dengan cara yang lebih mendalam. Ia mengajak Udin untuk datang ke masjid keesokan harinya, untuk melaksanakan sholat berjamaah dan berdoa bersama. Meski awalnya ragu, Udin setuju. Di masjid, suasananya tenang dan damai. Saat sholat dimulai, Udin merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, ketenangan hati.
Doa-doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz seolah menembus dinding hatinya yang selama ini terisi oleh bayangan Rohanah. Setelah sholat, Pak Ustadz meminta Udin untuk menceritakan segala hal tentang Rohanah, termasuk bagaimana mereka bertemu dan apa saja yang mereka lakukan bersama. Setelah mendengar semuanya, Pak Ustadz berkata, "Udin, aku akan membantumu keluar dari pengaruhnya. Tapi kau harus berjanji untuk melawan godaan itu. Kau harus kuat." Udin mengangguk, meski hatinya masih terasa berat. Ia tahu bahwa mencintai Rohanah adalah sesuatu yang salah, tetapi perasaannya terhadap Rohanah terlalu dalam. Malam itu, Pak Ustadz meminta beberapa penduduk desa untuk menemani Udin ke hutan larangan. Mereka membawa doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran sebagai perlindungan. Udin ragu-ragu, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Saat mereka tiba di tengah hutan, suara angin berdesir semakin kencang. Kabut tebal menyelimuti mereka, dan tiba-tiba, sosok Rohanah muncul dari balik pepohonan. Ia tampak lebih cantik dari sebelumnya, tapi ada kesedihan di matanya. "Udin, kenapa kau datang dengan orang-orang ini?" tanyanya dengan nada terluka. Udin maju beberapa langkah. "Rohanah, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga sadar bahwa aku telah meninggalkan terlalu banyak hal di duniaku. Hubungan kita tidak akan pernah bisa berjalan." Rohanah menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Jadi kau akan meninggalkanku, Udin? Setelah semua yang kita lalui?" Pak Ustadz maju ke depan, memegang tasbih di tangannya. "Makhluk gaib, kau tahu bahwa hubunganmu dengan manusia melanggar hukum alam. Biarkan dia kembali ke dunianya. Jangan ganggu dia lagi." Rohanah menatap Pak Ustadz dengan tajam, tapi ia tidak berkata apa-apa. Perlahan, Rohanah memandang Udin untuk terakhir kalinya. "Jika ini keputusanmu, aku akan pergi. Tapi ingat, Udin, cinta kita adalah sesuatu yang nyata, meskipun dunia kita berbeda." Dengan kata-kata itu, Rohanah menghilang menjadi kabut, meninggalkan Udin yang berdiri dengan air mata mengalir di pipinya. Setelah perpisahan itu, Udin merasa hampa, tapi juga merasa lega. Ia mulai kembali menjalani hidupnya di desa, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sahabatnya. Ia kembali ke masjid dan lebih sering berdoa, mencari kedamaian dalam hubungannya dengan Allah. Pak Ustadz terus membimbingnya, mengingatkan bahwa semua ini adalah ujian. Cinta sejati, Udin, adalah cinta yang mendekatkanmu pada kebaikan, bukan yang membuatmu lupa pada dirimu sendiri dan Tuhanmu. Meskipun bayangan Rohanah kadang masih menghampirinya, Udin tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Kini ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa mencintai seseorang yang sudah beda alam itu tidak diperbolehkan dan dosa besar. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua.